Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang fisika, masih bersama Ibu Riana Sari. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi kedua, yakni tentang Hukum 1 Kirchhoff dan Hukum 2 Kirchhoff. Sebelum itu, mari kita kuatkan kembali materi sebelumnya. Bagaimana sih cara membedakan rangkaian hambatan seri dan paralel? Pada rangkaian hambatan seri, hambatan-hambatan tersusun secara diteruskan gitu ya, tidak ada percabangan. Seperti ini juga R1, R2, R3 ada belokan tapi tidak ada percabangan. Nah, jika tidak ada percabangan seperti ini, maka dinamakan rangkaian hambatan seri. Nah, untuk rangkaian hambatan seri ini susunannya kan bisa horizontal, vertikal pada gambar ya. Tapi kalian tidak perlu bingung, selama itu tidak ada percabangan atau diteruskan lurus, itu merupakan rangkaian hambatan seri. Nah, untuk besarnya hambatan pengganti seri adalah penjumlahan dari hambatan-hambatan yang ada. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya apabila lebih dari 3. Nah, untuk rangkaian hambatan paralel, di sini Ibu contohkan misalkan terdiri dari 2, R1, R2. Nah, di sini R1 dan R2 ini bukan berarti pada jalur yang sama, artinya dia di dua percabangan yang berbeda. Seperti ini R1, R2, R3. Ini dikatakan susunan paralel ya. Nah, karena berada pada 3 percabangan. Nah, ini cabang 1, cabang 2, cabang 3 gitu ya. Nah, untuk hambatan pengganti paralel, untuk hambatan pengganti paralel ini dirumuskan dengan 1 per hambatan penggantinya sama dengan 1 per hambatan pertama ditambah 1 per hambatan kedua ditambah 1 per hambatan ketiga dan seterusnya ya. Apabila terdiri dari ini kan 1, 2, 3 ya, dari 3 hambatan, maka sampai 1 per R3. Tapi kalau terdiri dari 2 hambatan aja cukup sampai 1 per R2 dan seterusnya. Begitu ya anak-anak. Hukum 1 Kirchhoff telah Ibu contohkan di awal pembelajaran kita. Silahkan kalian rangkum. Silahkan kalian catat dan rangkum persamaan hukum kedua Kirchhoff berikut ini. Ada beberapa cara untuk menentukan besarnya tegangan jepit. Penjelasan tentang hukum kedua Kirchhoff Ibu sampaikan dalam contoh soal. Nah, pada rangkaian tertutup atau pada loop berlaku hukum kedua Kirchhoff, yakni sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0 ya. Nah, sedangkan di sini kita lihat di tegangannya tidak ada hambatan dalam, di tegangan yang 7 volt juga tidak ada hambatan dalam. Hambatan adanya di sini hambatan 6 ohm dan hambatan 2 ohm. Kita sebut saja ini R1, ini R2 untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dalam penulisan aja. Nah, anak-anak di sini kita cek dulu untuk loop yang pertama. Untuk loop 1, sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini kita lihat loop 1, sumber tegangannya adalah ini ya, yang 2 volt. Kita sebut saja ini V1, ini V2 untuk memudahkan tegangan. Nah, epsilon 1, epsilon 2 ya. Nah, dengan arah loop yang searah dengan arah jarum jam, maka kutub yang pertama kali dilalui oleh si loop ini karena arah gini akan bertemu dengan kutub yang pendek lebih dulu. Kutub pendek ini melambangkan kutub negatif dari baterai dan kutub yang panjang ini melambangkan kutub positif. Artinya dia akan lebih dulu bertemu dengan yang negatif ini harusnya ya. Nah, maka ibu beri tanda
min. Jadi di sini min 2 ditambah I-nya kita belum tahu, kita sebut I1 yang mengalir di loop 1 I1, yang mengalir di loop 2 I2 nantinya ya. I1 dikali dengan R. Nah, kebetulan hambatannya yang dilalui adalah ini, hambatan yang 6 ohm. Nah, tapi jika kalian perhatikan, hambatan 6 ohm ini dilalui tidak hanya oleh I1. Kenapa? Karena I2 ibu buat arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, artinya melewati juga titik AB ini, melewati juga jalur AB ini. Nah, artinya kuat arus yang melalui 6 ohm adalah I1 ditambah dengan I2 ya. Dari loop 1 mengalir dari A ke B, dari loop 2 juga mengalir dari A ke B, artinya dialiri oleh 2 arus. Maka di sini Ibu tulis I1 ditambah I2 dikali dengan hambatannya yaitu 6 ohm sama dengan 0. 6I1 ditambah 6I2 sama dengan benar ruas 2 ya. Atau bisa kita tulis 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Oke ya anak-anak, kita mendapatkan persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut untuk loop 2. Untuk loop 2 ini yang tadi Ibu bilang, Ibu buat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini hambatan ini tadi dilalui oleh I1 I2. Nah, untuk loop 2 ini selain melewati hambatan 6 ohm juga melewati hambatan yang 2 ohm ya. Nah, di sini sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Berlawanan arah jarum jam, bertemunya negatifnya dulu sama, berarti Ibu beri tanda min. Di sini min 7 ditambah min 7 ditambah I1 ditambah I2 melewati R1 ya, lalu ditambah I2 saja melewati melewati R2, melewati R1 sama dengan 0. Karena ada untuk yang 2 ohm ini dia dilalui hanya oleh I2 ya. R1 ini dilewati oleh I2, sedangkan R2 ini yang tadi dilewati oleh I1 dan juga dilewati oleh I2. Sedangkan R2 ini seperti yang tadi bilang dilewati oleh I1 dan juga dilewati oleh I2 ya. Jadi ini betulis min 7 ditambah R2 tadi berapa nilainya? R2 6 ya. 6 ditambah dengan I2 dikali dengan R1 tadi yang nilainya 2 ohm ya. 2I2 sama dengan 0. Jadi di sini betulis 6I2 tambah 2I2 berarti 8I2 ya. 6I1 ditambah 8I2 sama dengan bina ruas 7. Oke, dari sini kita dapat persamaan yang kedua. Lalu setelah ini kita bisa mengeliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai I1 dan I2 nya ya anak-anak. Oke, sekarang kita coba substitusi. Dieliminasi dulu ya. 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. 6I1 ditambah 8I2
I2 sama dengan 7. Oke. Yang persamaan pertama kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga 6I1 ditambah 6I2 sama dengan 2. 6I1 ditambah 8I2 sama dengan 7. Kalau gitu yang tadi nggak usah kita bagi 2 ya, kita gunakan yang ini ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita eliminasi ya. 6 dikurangi 6 habis ya. 6 dikurangi 8 min 2 sama dengan ini 2 dikurangi 7 min 5. Berarti besarnya I2 sama dengan min 5 per min 2, itu sama dengan 2,5 ampere besarnya I2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai kuat arus 2 ini, I2 ini ya, untuk kuat arus yang mengalir pada loop 2 gitu ya, nilainya 2,5 ampere, nilainya bertanda positif. Artinya kalau bertanda positif, arah dari arus yang ada di loop 2 ini sesuai dengan arah permisalan kita tadi. Kita tadi permisalannya ini ya, arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, itu sesuai, yaitu I2 itu berlawanan dengan arah jarum jam. Artinya apa sih berlawanan dengan arah jarum jam? Artinya dia itu alirannya dari A ke B lah gitu, dari A ke B. Nah, dari A ke B, nah, melewati I2 yang melewati 2 ohm ya, besar dan arah I pada hambatan 2 ohm. Nah, besar dan arah I pada hambatan 2 ohm, I yang mengalir pada hambatan 2 ohm sama dengan 2,5 ampere. Arahnya berarti dari A ke B, dari A ke B. Nah, terus ini dari A ke B ya arahnya. Oke. Silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Apabila memiliki kendala maupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar maupun via WhatsApp kepada Ibu. Selamat mengerjakan, semoga kalian diberi kelancaran dalam menyerap ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.